Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich. What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-196. Kemarin kita sudah membahas AC Milan, Joe Felix, Tijani Rangers, kemudian Andre Santos hingga Aureli. So buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas preview match Conference League antara Copenhagen versus Chelsea. Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan juga buat yang pertama kali menonton dari channel CBC ini dapat langsung klik tombol subscribe. Oke guys, without further ado let's get started. Ya, kompetisi Eropa termegah Conference League is back, guys. Finally, setelah 2 bulan kita itu tidak bermain di kompetisi Eropa yang sangat megah ini, akhirnya kita kembali merasakan atmosfer kompetisi di Liga Eropa. Di mana pertandingan ini akan digelar hari Jumat tanggal 7 Maret pukul 00.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan match kali ini itu adalah match spesial guys ya. Spesialnya kenapa? Ya, karena Chelsea ini akan menghadapi salah satu pemain timnas Indonesia di pertandingan kali ini. Siapa dia? Ya, Kevin Dykes. Wow, seru sekali teman-teman ya. Kita akan menyaksikan Kevin Dykes ini akan pontang-panting menahan gempuran demi gempuran dari Christopher Nkunku, Enzo Fernandez, bahkan mungkin Jadon Sancho, dan bisa saja Palmer di sayap kiri ya. Karena kita tahu ya, Kevin Dykes ini kan posisinya itu ada di right back. Jadi patut kita tunggu. Ya, nampaknya Chelsea akan kembali melanjutkan kejayaannya di Conference League ya. Di mana kita ini akan melanjutkan perjalanan road to the final dengan terlebih dahulu bertandang ke Parken Stadium di babak 16 besar kandang dari Copenhagen. Dan sebenarnya ya kedua tim ini sudah menghadapi tim yang sama ya di Conference League yaitu Heidenheim, di mana Chelsea saat itu hanya menang tipis 0-2, sedangkan Copenhagen itu menang dengan agregat 4-3 atas Heidenheim dengan pertandingan playoff untuk mereka itu dapat lolos ke 16 besar ya. Setelah mereka ini sebelumnya itu hanya finish di urutan ke-18 di fase Liga dengan 8 poin yang mereka berhasil kumpulkan, sedangkan Chelsea sendiri itu berada di pucuk klasemen dengan menyapu bersih semua laga baik tandang maupun kandang dengan total 18 poin ya. Ya, masih tentang Heidenheim. Copenhagen ini sebenarnya itu mereka kalah 2-1 di leg pertama pada tanggal 13 Februari yang lalu. Tapi pada di laga leg kedua mereka itu menang 3-1 setelah perpanjangan waktu pada tanggal 20 Februari yang lalu ya. Copenhagen sendiri itu saat ini berada di urutan pertama di puncak klasemen Liga Denmark dengan 40 poin. Dan sebenarnya mereka ini sudah 2 kali ya dalam sejarah pertemuan dengan Chelsea, di mana pada tahun 2011 mereka berdua ini ketemu di Liga Champions di babak 16 besar, di mana Chelsea saat itu menang 2-0 dalam 2 leg tersebut ya. Copenhagen sendiri saat ini lebih percaya diri, mengingat mereka itu memenangkan 3 pertandingan dan 1 draw dari 4 pertandingan terakhir mereka di kandang mereka sendiri. Ya, di mana mereka mempunyai rekor yang cukup baik karena mereka itu hanya kalah 1 kali
dari 9 pertandingan terakhir di kandang, di mana 6 diantaranya itu berhasil dengan kemenangan. Sedangkan Chelsea yang merupakan satu-satunya tim yang berhasil mengumpulkan poin maksimal di fase liga kemarin, ya, itu juga menciptakan rekor sendiri di mana mereka itu juga eh, terhitung sebagai tim yang pencetak gol terbanyak di fase liga ya. Dan juga mereka ini sayangnya hanya mencatatkan 2 clean sheet dari 6 pertandingan di fase liga. Hal ini berbanding terbalik dengan performance mereka di Premier League, di mana clean sheet yang baru saja tercipta di pertandingan terakhir saat menang atas Southampton 4-0, itu sebelumnya Chelsea selalu kebobolan dengan 8 pertandingan. Dan hal ini diperparah di mana performance 13 pertandingan terakhir Chelsea itu mereka hanya berhasil memenangkan 4 pertandingan. Dan seperti yang CDC bilang sebelumnya, bahwa rekor tandang dari Chelsea ini sedang buruk ya. Di mana Chelsea itu tidak pernah menang dalam 7 pertandingan tandang. Di mana 5 diantaranya itu berakhir dengan kekalahan ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung masuk ke tim news ya. Kita mulai langsung dari tim tuan rumah yaitu Copenhagen. Ya, sepertinya Andreas Cornelius dan juga Rone Bargi kondisinya itu diragukan untuk tampil. Sedangkan winger mereka yaitu Jordan Larson dipastikan tidak dapat tersedia hingga pertengahan April nanti. Sedangkan Chelsea sendiri itu masih banyak deretan pemain yang akan absen, mulai dari Beno Badiashile, kemudian Trevor Chalobah, begitu juga dengan Nicholas Jackson dan Madueke. Jadi perkiraannya itu tetap saja ada tambahannya yang akan absen yaitu Mudryk dan juga Romeo Lavia. Adapun si Wesley Fofana yang kemarin sudah ada di bench itu tampaknya di pertandingan kali ini bisa saja turun di pertengahan babak kedua ya, karena dia ini tentu saja masih dalam proses recovery ya. Oke, kita langsung masuk saja ke prediksi line up. Ya, di sini kita bisa lihat Jorgensen di goalkeeper ya. Kita yakin dia ini sudah sangat paten untuk mengisi goalkeeper ya. Dan jangan sampai Enzo Maresca malah memilih Sanchez. Ya, meskipun kita tahu 2 hari lagi kita akan menghadapi Leicester di Premier League, tapi ini semua tentang momentum. Ini semua tentang momentum ya guys. Dan CBC berharap Enzo Maresca itu dapat terus menjaga momentum yang dibangun oleh Jorgensen untuk tetap turun sebagai regular starter di kiper utama Chelsea. Untuk dia itu dapat terus mendapatkan jam terbang yang tinggi bersama Chelsea supaya dia itu get into it ya untuk dapat bermain sebagai regular goalkeeper. Dan right center back ya, sepertinya kita harus merelakan Reece James diistirahatkan untuk dia dapat turun di Premier League nanti versus Leicester, sehingga Malo Gusto ini akan menjadi right center back. Kemudian Tosin mengisi di central center back, Colwill di left center back. Dan tidak menutup kemungkinan Wesley Fofana di pertengahan babak kedua itu dapat turun menggantikan Tosin ataupun Malo Gusto ya. Kemudian di left back, ya, inverted left back ada Cucurella yang akan menemani Caicedo sebagai double pivot. Kemudian box to box akan diisi oleh Dewsbury Hall ya. Bukan CPC itu pro Dewsbury Hall ya, tapi karena besar kemungkinan Dewsbury Hall itu akan kembali dipercaya daripada Jadon Sancho ya. Sehingga posisinya si Dewsbury Hall itu akan diisi oleh si Enzo Fernandez yang masuk ke depan ya, mengisi posisi attacking mid ya.
Jadi Cole Palmer itu mau nggak mau akan bergeser ke sayap kanan mengisi posisi dari Jadon Sancho dan juga Nkunku di posisi left winger. Dan Pedro Neto tetap sebagai striker karena kita sudah tidak punya siapa-siapa lagi guys. Tersisa pemain akademi yaitu Mueka. Dan para pemain pengganti pun yang akan ada di bench itu adalah seperti Jadon Sancho, Sanchez, Mueka, kemudian ada Tarik George, dan juga pemain baru yaitu Amogu ya. Pasti mereka ini akan siap turun di pertengahan babak kedua bersamaan dengan Wesley Fofana. Kalau dia itu sudah fit dan juga sudah bisa turun ya. Karena kita juga tidak akan mau mengambil resiko Wesley Fofana kembali cedera. Oke, skor prediction. Ya, dengan rapuhnya lini pertahanan Chelsea akhir-akhir ini dan hal ini tentu dapat saja dimanfaatkan oleh para pemain eh, Copenhagen ya yang dikomandoi oleh Thomas Delaney, maka bisa saja Copenhagen itu mencuri gol ke gawang Chelsea. Namun dengan kualitas Chelsea yang saat ini kita bisa lihat adanya perubahan style of play dan juga bermain dengan pergerakan lebih cepat, mengandalkan breakthrough ball. Nampaknya Chelsea dengan sistem barunya ini tidak akan terbendung ya, sehingga kemenangan untuk Chelsea ini akan mutlak dimenangkan dengan skor 1-3 untuk kemenangan Chelsea. Break the leg Chelsea. Oke, I think that's all di episode ke-196 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on the Charles.